Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adifa Satria Wibawa yang hari ini akan mempresentasikan Big Data Analytics for Business. Tidak hanya saya sendiri, ada juga anggota kelompok saya, yang ini ada Dimas Oki Safa, ada Haddad Al-Akbar, dan ada Muhammad Reza Faturrahman. Next. Oke, untuk pertama table of content, ada pendahuluan, hasil dan pembahasan, kemudian ada tahap pelaksanaan, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama ada introduction. Dalam era penjualan produk yang terus berkembang ini, terutama di dunia e-commerce, telah menjadi medan pertempuran yang ketat, dengan produk dan merek terus bersaing untuk memperebutkan perhatian konsumen. Laporan ini menghadirkan sebuah analisis mendalam terhadap perilaku pasar dalam ranah e-commerce seperti Shopee, dengan tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan wawasan yang dapat diimplementasikan bagi penjual produk agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam merancang, memasarkan, dan mengelola produk mereka berdasarkan perilaku pasar saat ini. Hasil dari analisis ini bukan hanya menjadi panduan bagi pemilik produk dan bisnis dalam mengoptimalkan strategi mereka, tapi juga merupakan kontribusi berharga dalam mendekati tantangan pasar yang terus berubah. Berikutnya tahap pelaksanaan. Tahap awal penelitian ini melibatkan pengumpulan data secara sistematis menggunakan teknik web scraping. Data yang diambil berasal dari platform e-commerce Shopee. Setelah pengumpulan data, tahap pre-processing menjadi esensial untuk memastikan kualitas dan keakuratan analisis. Menggunakan library sastrawi, kami mengidentifikasi dan menyaring kata-kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki konotasi positif, negatif, atau netral. Dalam fase analisis, kami menerapkan teknik visualisasi data menggunakan Matplotlib dan Seaborn, dua pustaka Python yang memungkinkan representasi grafis dari data yang kompleks. Selanjutnya, hasil pembahasan. Dalam melakukan scraping data, kami menggunakan bahasa Python untuk beserta library dan modul yang ada di package Python. Berikut ini adalah codingan yang kami buat untuk melakukan scraping data pada platform e-commerce Shopee. Kami memulai dengan mengimport modul-modul yang dibutuhkan, modul controller dan helper yang berisi driver untuk meminimalisir kemungkinan pemicu mekanisme antibot untuk melakukan web scraping. Selanjutnya tampilan program. Yang pertama, kita akan diminta untuk menginputkan keywordnya. Yang kedua, ini ada tree cache handle ketika ada keyword yang sudah ada di dalam folder, nanti akan ditanya apakah Anda yakin ingin scraping dengan keyword itu lagi. Jika iya, maka lanjut untuk menginput jumlah produk. Di sini kami memasukkan 1.000 produk. Setelah itu akan diminta untuk melakukan sorting berdasarkan apa. Kami di sini memilih untuk paling relevan. Kemudian ada perkiraan waktu selesai. Selanjutnya akan dilakukan scraping. Oke, ini adalah data setelah dilakukannya scraping. Jadi terdapat beberapa atribut yang kami kumpulkan. Yang pertama ada item ID, lalu ada shop ID, kemudian ada nama dari produknya, lalu stok, jumlah sold, jumlah terjualnya, kemudian like adalah like dari produk yang ada di Shopee, lalu ada price, rating star, kemudian total ratingnya, lalu ada rating 1, 2, 3, 4 sampai 5, lalu ada shop location dan ada shopnya yaitu data dari Shopee. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan data kita akan melakukan pre-processing. Jadi di samping ini terdapat codingan yang kami buat untuk melakukan pre-processing seperti menghapus simbol-simbol yang ada pada judul produk. Tujuan utama dari kode di samping ini untuk membersihkan dan menyempurnakan data khususnya pada judul atau nama produk supaya data yang dianalisis lebih berkualitas untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, di bawah ini adalah contoh dari data yang telah di pre-processing. Jadi kita melakukan 2 kali pre-processing. Yang pertama kita menghilangkan simbol-simbol dan mengecilkan huruf.
kata-kata yang ada di nama judul, lalu kita mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah data di pre-processing, kita menganalisa data tersebut. Di sini pertama kita menganalisa harga versus total rating. Nah, tesis awal kami, apakah harga dapat mempengaruhi total rating pada sebuah produk? Pada grafik di samping dapat dilihat bahwa pengaruh harga terhadap jumlah total rating berdasarkan grafik price versus total rating di samping tidak ada hubungan yang sangat jelas antara harga dan jumlah total rating. Produk dengan harga yang beragam mendapatkan jumlah rating yang bervariasi. Lalu yang kedua, analisis yang kedua adalah sentimen judul penjualan produk versus total terjual. Nah, tesis awal kami, sentimen terhadap judul produk itu apakah dapat berpengaruh dengan penjualan produk. Nah, sentimen di sini seperti adanya kata-kata murah, promo, diskon, dan lain-lain. Nah, pada grafik di samping dapat dilihat bahwa pengaruh sentimen nama produk terhadap jumlah total terjual terdapat sedikit pengaruhnya dengan adanya sentimen kata-kata seperti murah, promo, diskon, dan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan produk dengan sentimen judul netral juga mendapat penjualan besar, dan begitu pula sebaliknya. Lalu like versus penjualan. Nah, tesis awal kami, apakah like produk dapat mempengaruhi penjualan pada sebuah produk? Nah, dapat dilihat dari gambar di samping, plot tersebut menunjukkan hubungan positif antara jumlah like dan jumlah terjual. Artinya, jika sebuah produk mendapatkan lebih banyak like, maka jumlah produk tersebut yang terjual akan meningkat. Ini mungkin disebabkan oleh persepsi pengguna bahwa produk dengan banyak like memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Oke, selanjutnya adalah lokasi versus produk terjual. Jadi di sini kami mempunyai tesis apakah lokasi toko di e-commerce berpengaruh terhadap penjualan produk. Jadi untuk lokasi toko sendiri merupakan faktor penting yang mempengaruhi jumlah produk terjual. Seperti grafik di samping ini menunjukkan bahwa beberapa lokasi tampaknya memiliki penjualan yang lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya faktor geografis atau demografis yang mempengaruhi perilaku pembelian. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencapaian, perusahaan harus mengevaluasi strategi marketing dan distribusi untuk setiap lokasi toko yang berbeda. Next. Oke, selanjutnya adalah clustering. Jadi di sini kita melakukan clustering data kaos menggunakan metode Cummins algorithm dengan memilih beberapa kolom yang akan digunakan sebagai dasar pengelompokan, seperti stock, sold, like, price, dan rating start. Jadi di sini ada 4 cluster. Untuk interpretasinya, misalkan di cluster 0 ini, memiliki jumlah data sebanyak 1190, dengan rata-rata stok yang tersedia adalah sebanyak 255.000 sekian, dengan rata-rata penjualan sebanyak 578 item. Nah, jumlah suka rata-rata mencapai 1.000 sekian, dengan harga rata-rata Rp32.000 dan rating bintang rata-rata sebesar 4,51. Next. Untuk kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara harga dan jumlah total rating. Terdapat hubungan positif antara jumlah like dan penjualan menunjukkan bahwa popularitas online memiliki dampak langsung terhadap keputusan pembeli. Terhadap sedikit pengaruh dengan adanya sentimen kata-kata seperti murah, promo, diskon, dan lainnya. Produk dengan rating bintang yang lebih tinggi cenderung memiliki penjualan yang lebih tinggi. Menggarisbawahi pentingnya kualitas dalam menentukan keberhasilan penjualan. Variasi penjualan berdasarkan lokasi toko menyoroti pengaruh faktor geografis atau demografis dalam perilaku pembelian. Terakhir, penggunaan K-means clustering dalam menganalisis data cost menghasilkan pengelompokan produk yang informatif, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang strategi stok dan pemasaran produk. Setiap cluster mengungkapkan karakteristik unik pasar dari produk dengan stok besar dan penjualan moderat hingga produk bestseller. Dengan permintaan tinggi, hasil ini dapat digunakan untuk menginformasikan strategi bisnis dan keputusan pemasaran serta memberikan panduan bagi studi masa depan dalam bidang e-commerce. Sekian.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.